patut bersyukur hari ini Tuhan boleh sempatkan kita lagi boleh berada di tempat ini dengan satu tujuan. Kita benar-benar mencari Dia. Kita benar-benar mempersekutukan hidup kita, hati kita dengan kebenarannya. Sebab itu sekali lagi Bapak Ibu, mari kita membuka hati kita untuk kebenaran firman. Biar kebenaran firman ini akan menjadi sebuah pengajaran bagi kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk membaca 2 ayat firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yohanes 17, Injil Yohanes 17 ayat 20 dan ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 dan ayat 21. Jika tidak keberatan, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini dalam hitungan 3. Oke, Bapak Ibu sudah dapat. Mari kita baca 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, puji Tuhan, silakan dulu. Kekasih di dalam Yesus Kristus, dari 2 ayat ini saya coba mengangkat sebuah topik untuk firman Tuhan, diciptakan untuk tujuan ilahi. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau taruhkan sebuah keyakinan yang begitu dalam bahwa hari-hari ini Allah sedang menciptakan kehidupan kita. Dia menciptakan untuk tujuan ilahi. Bapak Ibu pasti akan memahami maksud Tuhan bahwa selama hidup manusia sudah tentu ditetapkan bukan untuk tinggal di dunia ini, tetapi kita akan berjuang dengan tenaga kita, dengan pikiran kita untuk mencapai apa yang Tuhan janjikan. Ini ada sebuah doa dari Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, bahwa Dia tidak pernah membiarkan doa Yesus untuk murid-muridnya, dan bukan hanya untuk murid-murid, tetapi Dia berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi kita patut bersyukur bahwa Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan dan muliakan, bukan kita hanya datang kepada Dia untuk memuliakan, berdoa, tetapi Dia pula berdoa untuk kita. Di satu hal yang luar biasa, kita punya Tuhan yang sangat baik, luar biasa. Kekasih dalam Yesus Kristus diciptakan untuk tujuan ilahi. Tuhan tidak menciptakan manusia karena Ia membutuhkan sesuatu dari kita. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan menciptakan kita. Dia bukan menjadikan kita teman. Dia bukan menjadikan sahabat pesuruh. Tidak. Allah tidak
tidak kekurangan apapun, tidak bergantung pada siapapun, dan tidak membutuhkan penyembahan untuk menjaga harga diri Allah. Wah, ini hal yang luar biasa. Jadi kita punya Tuhan yang tidak sebetulnya mencari kita untuk menjadi tempat suruhan, tempat bantu dia. Haleluya. Jadi kita patut bersyukur bahwa Allah yang kita puja, Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang berkuasa menjaga dirinya. Ia tetap sempurna dan penuh kasih tanpa bantuan kita. Namun Tuhan menciptakan kita karena kasih-Nya, agar kita mengalami persekutuan dengannya, dan satu sama lain. Kita diciptakan bukan untuk hidup sendiri, tetapi untuk hidup dalam hubungan dengan Allah dan dengan sesama. Jadi inilah tujuan Allah dalam kehidupan kita, bahwa tujuan ilahi, Dia membentuk kehidupan kita yang betul-betul di dalam hidup kita punya kasih. Jadi punya kasih. Jadi kalau kita cinta Allah, bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan istri kita? Bagaimana dengan suami kita? Jadi jelas Tuhan menciptakan kita untuk tujuan ilahi, supaya di dalam kehidupan rumah tangga setiap saat enjoy. Tidak seperti orang yang hari-hari gereja, ada satu keluarga yang di rusun tiap hari teriak. Sampai di mana kok tidak bisa dengar suara mereka? Teriak. Entah soal apa, teriak. Anak mulai teriak buat mama, kok mama begini? Mama lagi teriak untuk anak, kau begitu, begini, dan sebagainya. Nah, ini tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman. Nah, itu sebabnya gereja terus menata kehidupan orang percaya, orang-orang benar, supaya orang-orang percaya ini bisa memahami bagaimana tujuan Tuhan dalam hidup kita. Firman Allah ini sangat luar biasa, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tetap berdoa. Satu waktu Rasul Petrus, pada ketika dia mendengar murid-murid mendengarkan ceritanya Tuhan Yesus, bagaimana satu waktu dia akan masuk dalam sebuah penderitaan. Murid-murid semua tergoncang. Tetapi Petrus adalah seorang yang memiliki iman yang tegar. Dia berkata, sekalipun mereka tergoncang, saya tidak akan tergoncang sedikit pun. Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus bilang, aku berdoa untuk engkau, supaya ketika engkau jatuh, engkau bertobat dan engkau mendoakan
kaum keluargamu. Jadi ini satu hal yang luar biasa yang Tuhan boleh tunjukkan kepada murid-murid, bahwa Dia adalah Allah yang sangat mengasihi. Dia adalah Allah yang luar biasa, yang tidak peduli dengan keadaan apapun. Makanya Bapak Ibu, kita lihat di sini, kita dipanggil untuk saling melayani, saling mengasihi, dan berjalan bersama dalam satu kasih, satu tujuan. Sejak awal Allah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18, ini Allah menciptakan manusia. Dia bilang di sana, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, artinya hidup manusia memang dirancang untuk kebersamaan, bukan kesendirian. Haleluya. Ketika suami, anak-anak, mungkin kerja, anak-anak, sekolah, yang sendiriannya di rumah, kira-kira bagaimana? Biasa ribut, biasa ada ngobrol-ngobrol, lantas sejenak sepi. Nah, ini mulai rasa lain. Karena sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu bukan sendirian. Dia mau kebersamaan. Nah, itu sebabnya Allah mau mengajak kita supaya kita memiliki kasih kepada sesama. Jadi setelah kita sudah cerminkan kasih suami istri, orang tua dan anak-anak, kita tunjukkan lagi keluar. Bagaimana kita mau tunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita ini adalah orang-orang benar. Kita mau mengasihi Bapak Ibu, bukan nanti ada sesuatu apa kita kasih. Itu tidak juga. Tetapi ketika kita lihat ada orang yang tua, mungkin dalam perjalanan terseok, kita bantu dia, tolong dia. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Betapa dahsyatnya orang akan lihat, wah, bukan main Bapak ini, sangat mengasihi. Jadi inilah yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, supaya setiap kita memiliki kombinasi unik dari karunia rohani, hati maupun kepribadian dan pengalaman yang diberikan Tuhan untuk tujuan pelayanan. Jadi keseluruhannya Tuhan mau menginginkan kita supaya kita melayani Tuhan. Bapak Ibu, dalam Efesus pasal 2 ayat 10, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 menyatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi ini tujuan Allah menciptakan kita dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita semua adalah mahakarya Allah, diciptakan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk pelayanan orang lain. Efesus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Nanti Bapak Ibu ingat, baca di rumah. Paulus mengingatkan agar kita hidup dengan rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu dalam kasih, dan memelihara kesatuan roh, ikatan damai sejahtera. Nah, ini Tuhan inginkan ada di dalam kehidupan gereja Tuhan, ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan hari-hari kacau. Kenapa? Iblis kadangkala mengganggu pikiran kita, sehingga membuat kita bingung. Entah apa kita ada di dunia ini. Makanya Tuhan bilang, seperti apa yang Tuhan inginkan, mana kita harus bersatu. Adik, bersatu itu ada hubungan antara kita manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Itu saling mengasihi supaya dunia akan melihat betapa luar biasa kita sebagai orang percaya. Kekasih dalam Yesus Kristus, dosa merusakkan tujuan Allah. Nah, ini kita lihat, Allah menciptakan kita untuk tujuan ilahi, tetapi dosa merusak tujuan Allah. Ini setan suka mengganggu kehidupan manusia, mau memutuskan hubungan antara manusia dengan Allah, sehingga tidak akan ada lagi hubungan yang indah. Dosa yang memisahkan manusia dengan Allah. Sebab itu dikatakan dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 23, dia bilang upah dosa adalah kematian. Akibat perbuatan dosa, maka matilah. Itu janji Tuhan kepada manusia pertama. Jangan kamu makan buah yang ada di tengah-tengah ini, sebab buah itu adalah buah pengetahuan baik dan jahat. Jangan kamu langgar. Karena manusia ingin tahu, manusia ingin rasa, coba. Akhirnya iblis putar lagi. Tidak, kamu akan jadi seperti Allah. Nah, ini hal yang sangat luar biasa. Manusia dibodohi, ditipu, sehingga akibat dosa ini mulai membuat manusia semakin jauh dengan Tuhan. Manusia semakin mengalami banyak kesulitan. Manusia mulai mengalami banyak penderitaan. Tetapi inilah tujuan Tuhan, untuk tujuan ilahi. Allah punya rencana yang indah bagi kita. Kedengaran yang baik, tetapi jika kita menyingkirkan Tuhan dan kehidupan kita sedang meniru pola individualisme dunia, bukan pola kerajaan Allah. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama kita.
Jadi kekasih dalam Yesus Kristus, kembali kepada tujuan Allah. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-8, Paulus menasihatkan agar kita mempersembahkan hidup sebagai korban hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Ini bukan sekedar slogan, tetapi keputusan pribadi untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk kehendak-Nya. Kita mempersembahkan berarti menyerahkan total. Bila seseorang tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhan, maka tanpa sadar ia akan menyerahkan dirinya pada dunia atau kepada keegoisannya. Makanya kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari-hari ini terkadang ada begitu banyak berita-berita yang menggiurkan pendengaran kita, menjadikan surga di telinga kita. Janji-janji segala macam, tetapi kita harus belajar bahwa keadaan situasi dunia yang semakin gawat. Kadangkala ketika kita tidak memahami sejarahnya keadaan yang ada, kita anggap biasa-biasa. Keadaan ekonomi biasa. Ini dalam proses. Makanya berbagai tokoh pemerintah yang berupaya, dia mulai menyampaikan, sekalipun aku ditembak atau dikasih racun, aku mau mengabdi kepada masyarakat untuk membongkar setiap keonaran yang ada di dunia ini. Nah, inilah yang menyebabkan keadaan yang orang-orang Indonesia dari berbagai lembaga keagamaan mulai mengalami begitu banyak persoalan karena seringkali tidak ditopang. Maka dengan itu Bapak Ibu, mari, tidak ada lain pegangan kita selain berpegang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa apapun kehidupan kita sebagai orang percaya, kita ada di dalam Tuhan. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Di setiap saat kita senantiasa berdoa, di senantiasa kita selalu didoakan oleh Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat 2, menyerahkan diri berarti siap dipahami, dipakai Tuhan untuk melayani, mengasihi dan membangun tubuh Kristus. Paulus juga menasihati, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Nah, dari segala aspek kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus jaga, baik dari tutur kata, dari dialog dan sebagainya. Kita harus berhati-hati. Tuhan tidak inginkan kita sebagai orang-orang rohani, orang-orang yang sudah memiliki anugerahnya Tuhan, akhirnya berbaur dengan perkara-perkara dunia, cinta dunia, dan sebagainya. Nah, itu sebabnya kekasih dalam Yesus Kristus,
kesatuan dalam keberagaman. Ini harus sangat penting. Jadi Tuhan mau menginginkan ada kesatuan dalam keberagaman. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 4 hingga ayat 5 menekankan bahwa kita adalah satu tubuh dengan banyak anggota. Kita tidak bersaing, tetapi bekerja sama. Karunia yang berbeda-beda diberikan bukan untuk menunjukkan siapa yang hebat, tetapi untuk melengkapi dan membangun satu sama lain. Kita ada di sini membangun sebuah wadah yang kecil. Karena tanpa kita nanti sadari bahwa doa Tuhan Yesus untuk mempersatukan kita, untuk membawa kita disempurnakan. Itu kita lihat di dalam ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi kekasih dalam Yesus Kristus, kita perlu menciptakan keakraban saling mengasihi. Kita tidak tahu kapan kita akan dihimpunkan Tuhan. Karena gereja akan nanti disempurnakan. Roh, jiwa, dan tubuh akan membangun sebuah tubuh Kristus. Membangun raksasa, pembangunan tubuh Kristus. Jadi orang-orang percaya yang ada di belahan barat, orang-orang percaya yang ada di Indonesia, semua itu akan dipersatukan oleh Tuhan. Tuhan akan turun dan mentabiskan gereja, sehingga gereja disempurnakan. Baru kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyongsong hari kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tetapi sekali lagi kita sebagai orang percaya, mari kita persiapkan hidup kita. Persiapkan baik-baik. Gereja bukan menara Babel yang dibangun untuk kemuliaan manusia, melainkan tubuh Kristus yang dibangun untuk kemuliaan Tuhan. Jadi di Kejadian pasal 11, bahwa Nimrod dengan kekuatan tenaganya membangun menara Babel dengan tujuan mempersatukan dan mempersatukan bahasa. Mempersatukan bahasa. Sehingga pada ketika Tuhan lihat, Tuhan bilang mari kita turun dan kacaukan. Tetapi kita di hari-hari terakhir ini, kita sedang membangun tubuh Kristus. Membangun tubuh Kristus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ditugaskan untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk mau mengasihi, untuk mau melayani. Makanya Bapak, Ibu, kita harus mempersiapkan diri kita. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu kadangkala kalau mau ditugaskan, tunggu dulu, belum siap dan sebagainya. Tapi satu waktu, tanpa Bapak Ibu persiapkan, Tuhan angkat dan panggil, mengutus kita ke umat-umat Tuhan.
Jadi nggak gampang. Makanya mari siapkan hati kita, siapkan hidup kita, supaya benar-benar kita sebagai gereja yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan, jadi gereja yang hidup, gereja yang membawa kebenaran, gereja yang betul-betul membawa orang-orang percaya untuk mengerti tentang kehendak Tuhan. Jadi inilah yang Tuhan ingatkan kepada kita Bapak Ibu, biar kita di hari-hari ini tetap bersatu untuk memuliakan Tuhan. Jadi puji Tuhan, kami tibakan dulu sini firman Tuhan. Kiranya dengan firman ini dapat memberikan satu pandangan yang begitu dalam bagi kita untuk tetap maju di dalam Tuhan. Puji Tuhan.